warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali belajar tematik ya, meskipun dalam keadaan daring. Mudah-mudahan kita cepat luring ya, amin. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan untuk berdoa di rumahnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca doa sebelum belajar ya. Baik, terima kasih anak-anakku yang sudah berdoa. Kita belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sub tema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Apa saja sih manfaat hewan bagi kehidupan manusia itu? Mari kita bahas di sini ya. Nah, subtema 2 ini tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Contohnya apa ya untuk digunakan tenaganya? Kuda, contohnya kuda tuh suka banyak delman ya, kuda sebagai tunggangan. Kemudian kerbau juga bisa tuh digunakan tenaganya selain dagingnya juga. Kemudian sapi juga bisa ya dimanfaatkan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk diambil dagingnya, kemudian kulit, telur, susu, dan tulang-tulang ya. Nah, ada pula juga hewan buas yang hidup di alam bebas. Jadi menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan tersebut. Jangan sampai hewan-hewan yang bebas di alam bebas kita buru ya, kita bunuh. Akhirnya hewan-hewan itu akan punah karena keserakahan manusia. Kalau kita tidak bisa menjaga dan melestarikannya, si hewan tersebut akan punah. Dan nanti gimana adik-adik kita ya, anak-anak kita, kalau kita sudah tua, cucu-cucu kita, apakah bisa mereka mengenali hewan kalau seandainya hewan-hewan tersebut sudah punah? Banyak sekali sekarang juga hewan yang hampir punah. Contohnya burung cendrawasih ya, hewan yang dilindungi tuh, komodo ya, hewan yang dilindungi, dan banyak lagi. Ya, kita lanjutkan. Ayo membaca anak-anakku. Nah, di sini Beni memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Nah, setiap hari Beni itu dibangunkan dengan suara ayam jago. Bagaimana suara ayam jago itu ya? Oh oh oh, atau kukuruyuk ya, seperti itu anak-anakku. Nah, Beni juga bercerita tentang ayam jago. Nih, yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Judulnya Ayam Jago Baru. Ini mengarang sama dengan anonim ya. Jadi ini sebuah cerita fiksi ya, jadi bukan kenyataan ya. Tapi ada juga di sini mengandung makna. Kita baca sama-sama dan kalian juga ikuti di rumah ya sambil membacanya biar bacanya lancar. Kita mulai ya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, kukuruyuk. Hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam yang bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan.
Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hei, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" "Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menupukkan sayapnya, meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Jadi sebelum memutuskan sesuatu harus dilihat dulu benar-benar ya. Jadi tidak dikira-kira, seperti itu pesannya ya. Nah, di sini kita mengamati. Nah, setelah membaca dongeng di atas, isilah teka-teki silang di bawah ini. Ada mendatar dan menurun. Ya, silahkan kalian pernah nggak mengisi TTS, teka-teki silang? Nah, kalau pernah berarti kalian bisa mengisinya ya. Kalaupun belum, di situ ada contohnya di bawah. Nah, contohnya satu mendatar, bulan purnama. Apa pertanyaannya? Benda yang dilihat ayam jago apa? Nah, dari dongeng tersebut ternyata bulan purnama dan seterusnya. Silahkan diisi saja ya anak-anakku. Ayo berlatih. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Nah, ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, perhatikan gambar di sini, anak-anakku. Penulisan lambang bilangannya menjadi 5 kali 2. Ya. Kenapa 5 kali 2? Karena di sini terdapat 5 kandang ayam. Dan di setiap kandang diisi oleh 2 ekor ayam, ya. Kemudian yang B-nya nih. Di sini ada 2 kandang ayam. 2 kandang ayam ini diisi oleh 5 ekor ayam. Nah, jadi penulisan lambang bilangannya adalah 2 kali 5. Kenapa 2 kali 5? Karena 2 kandang diisi oleh 5 ekor ayam, begitu. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Apabila bilangan ini dibolak-balik ya, angkanya tetap hasilnya akan sama. Seperti itu anak-anak. Silahkan berlatih ya. Nah, di sini Benny memiliki 12 ayam jago yang menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Nah, silahkan kalian tulis lambang bilangannya, hitung dulu, kemudian perkaliannya ditulis ya, sebagai latihan buat anak-anakku. Lanjut ya, silakan diisi ya. Nah, kita ayo mencoba ya. Kita akan mencoba nih. Kalian tahu kucing kan? Suka sama kucing? Banyak sekali kucing-kucing yang kucing liar terutama. Kalau kucing-kucing rumahan pasti itu sudah terurus ya, atau dipelihara ya. Dan
harganya juga pasti mahal-mahal, beda dengan kucing-kucing yang liar. Nah, kucing ini juga termasuk salah satu hewan yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Nah, di sini kucing adalah hewan jinak ya yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Bisa sebagai teman bermain atau menghalau tikus atau menghilangkan stres. Ceritakan Ibu Beni juga suka kucing. Kucing-kucingnya, tapi Bu Beni ini memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumahnya. Suka kucing tapi tidak memelihara, sehingga Bu Beni hanya memberikan makan kucing-kucing liar tersebut ya. Dan Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing yang lucu tersebut. Bermain tirai, singa yang tertiup angin ya. Sering mereka bertengkar saat makan ya. Kalau kalian perhatikan, emang betul kucing-kucing itu adalah kucing yang lucu sekali kalau dilihat tingkah lakunya, apalagi ketika masih kecil ya. Kita lanjut, mari kita berlatih. Nah, sore hari Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Dia menemukan beberapa telur dalam kandang. Dia sedang berbagainya jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu menyelesaikan masalah yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Dia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Silahkan kalian isi ya. Jadi digambar di kotak-kotak tersebut adalah telur-telurnya. Ada 5 kotak ya. Keseluruhan telur adalah 20. Berarti 20 itu dibagi 5 kotak. Berapa masing-masing kotaknya? Seperti itu. Dan tiap kotaknya berisi berapa butir. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Di sini lambang bilangannya adalah perkalian. Ya. Kira-kira berapa ya tiap kotaknya? Silahkan kalian isi ya. Dan yang kedua juga sama. Nah, terus yang nomor 2 nih, nomor 2-nya ini tentang wortel. 14 wortel ya diberikan kepada 2 kelinci. Berapa wortel yang didapat tiap kelinci ya, seperti itu. Ada 14 wortel, 2 kelinci. Kelincinya itu diibaratkan kotak-kotak ini. Silahkan kalian gambar wortelnya ya, berapa biji tiap kotaknya. Lanjut lagi ya. Nah, segitu anak-anak, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya. Nih halamannya sudah ada ya, tertera. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.